Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Junhardi dari kelas TIF 6N untuk mata kuliah probabilitas dan statistik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit deskriptif statistika dan menjawab sebuah soal. Pengertian statistika disebut juga dengan numerical description karena banyak berhubungan dengan angka. Misalnya jumlah penduduk di suatu wilayah dan sebagainya. Statistika deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data secara informatif. Adapun teknik yang biasa digunakan, yang pertama distribusi frekuensi, kedua presentasi gratis seperti histogram dan pie chart, yang ketiga mencari sentral tendensi seperti mean, median, dan modus. Untuk contoh soal, data mengenai mahasiswa setiap jurusan pada Fakultas Sains dan Teknologi di sebuah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Untuk masing-masing variabel dari data pada tahun 2019, carilah rata-rata, mean, median, modus, kuartil, dan range dari data tabel di bawah ini. Di sini ada jumlah mahasiswa pada tahun 2018 dan 2019. Jadi saya akan menjawab pada tahun 2019. Penyelesaiannya untuk yang pertama itu adalah rata-rata mean. Rumusnya seperti ini. Kemudian kita jawab. Kita lihat dari rumusnya, X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya. Kemudian kita bagi 6. Kemudian kita bagi N. Nah, N di sini kita ambil dari berapa banyak masukannya atau angka yang terdapat pada tahun 2019. Kemudian kita jawab, X1 kita urutkan dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. 220, 280, 300, 320, 400 tambah 400 tambah 500. Kemudian kita bagi. Di sini terdapat 7 masukan atau nilai yang terdapat. Itu menjadi 2420, kemudian kita bagi 7 dan hasilnya 345,71 kita bulatkan menjadi 346. Kemudian untuk jawaban yang kedua itu median. Di sini untuk rumus median sama dengan N tambah 1 bagi 2 posisi dalam data urut. Kemudian median sama dengan 7 tambah 1 bagi 2 sama dengan 4. Nah, maksud dari posisi dalam data urut ini adalah hasilnya. Dan hasilnya itu adalah 4 dan di sini kita hitung untuk yang pertama itu 220, yang kedua 280, 300, untuk yang ketiga itu adalah 300 dan yang keempat itu adalah 320. Maka untuk hasil median itu adalah 320. Jadi kita berpatokan pada hasil yang ini untuk mendapatkan berapa hasil median. Misalnya di sini terdapat 5 atau 6, maka untuk mediannya itu adalah 400. Jika 6, maka mediannya itu adalah 400. Kemudian kita lanjut untuk yang ketiga, itu adalah modus. Rumus modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, di sini kita lihat nilai yang paling sering muncul yaitu 400 karena di sini terdapat 2.
Maka untuk modus itu adalah 400. Kemudian kita lanjut yang keempat, yaitu adalah kuartil. Di sini kuartil terbagi 3, yaitu 25%, 25%, 25%, dan 25%. Untuk kuartil kedua itu adalah median. Maka di sini kita mencari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Untuk kuartil 1 sama dengan, untuk kuartil 1 adalah Q1 sama dengan dalam kurung N tambah 1 tutup kurung bagi 4. Q1 sama dengan 7 tambah 1. Nah, 7 tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itulah masukkan di sini. Tambah 1 tutup kurung bagi 4 sama dengan 2. Nah, sama seperti sebelumnya, 2 ini adalah nilai dari 280, maka untuk kuartil 1 sama dengan 280. Kita lanjut untuk kuartil ketiga. Untuk kuartil ketiga yaitu Q3 sama dengan Q dalam kurung N tambah 1 bagi 4. Q3 sama dengan 3 dalam kurung 7 tambah 1 bagi 4. Hasilnya itu adalah 6. Nah, di sini kita lihat yang keenam itu adalah 400, maka untuk kuartil ketiga itu adalah 400. Kita lanjut untuk yang kelima, itu adalah range. Rumus untuk range sama dengan X terbesar kurang X terkecil. Maksud dari X terbesar di sini adalah nilai yang terbesar kurang nilai terkecil. Di sini kita lihat nilai yang paling besar itu adalah 500. Dan untuk nilai terkecilnya itu adalah 220. Jadi range-nya adalah 500 kurang 220 adalah hasilnya 280. Baiklah, segitu saja sedikit penjelasan saya tentang deskriptif statistik dan contoh soal saya. Contoh soal saya mengenai data mahasiswa setiap jurusan pada Fakultas Sains dan Teknologi di sebuah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan saya ataupun kata-kata saya yang berbelit. Mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.